pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi bersama kita Lause-Lause untuk mau beribadah bersama-sama adik-adik yang di rumah. Lause Novi, ya pastinya adik-adik di rumah udah siap ya? Iya dong. Ya, karena udah menunggu satu minggu ya, kurang lebih ya. Nah pastinya adik-adik udah rindu untuk beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Nah saatnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini. Pertengahan hingga akhir nanti. Amin. Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Hari Minggu, hari yang mulia. Nyanyikan bersama-sama dengan berdiri dan bergerak bersama-sama.
Kenapa? Aku panggilin dari tadi nggak denger. Oh gitu. Pakai earphone sih. Lause, aku punya cerita. Aku mau menceritakan buat kamu. Oh, sebelum kalian cerita, aku dulu yang cerita ya. Lihat. Enggak kemarin deh. Iya, kemarin. Saya pergi makan di sebuah restoran. Kalian tahu nggak? Restorannya itu sangat mewah. Makanannya juga enak, tapi ngantrinya itu lama banget. Tapi bagi aku sih nggak apa-apa, soalnya makanannya enak. Aduh, aku pikir mah ceritain tentang apa ya? Aku tuh punya cerita yang lebih seru Lause. Cerita apa? Gini. Minggu lalu kan aku kan sakit ya. Aku udah minum obat, nggak sembuh-sembuh. Terus aku berdoa kepada Tuhan ya. Terus aku makan yang sehat, aku berdoa. Tahu gak? Besok paginya ternyata badan aku udah sehat kembali. Aduh, Tuhan Yesus begitu baik Lause. Iya. Wah, puji Tuhan. Tuhan menyembuhkan Lause Juni ya. Wah, Tuhan itu memang baik untuk Lause Rosa, juga untuk Lause Novi. Nah, Tuhan Yesus juga baik untuk kita semua. Dan kita harus mau menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Kita harus mau dan kita harus berani untuk menceritakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Seperti ada lagu nih. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Sirapi hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku.
adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan kita dan kita akan mengumpulkannya seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Kita mau nyanyikan lagu apa loh Sufani? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ingin persembahan, Tuhan tolong biar persembahan ini bisa jadi berkat untuk orang-orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sabda. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan bersama-sama belajar kebenaran dari firman Tuhan. Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Lausa, kita akan menyanyi apa nih untuk mempersiapkan adik-adik? Aku anak Tuhan. Lebih dalam, makin cinta Tuhan, cinta sesama.
adik-adik. Wah, semuanya pasti masih semangat nih ya. Semuanya harus duduk yang manis, siapkan hati dan pikiran, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Setiap hari ada penyertaan Tuhan, setiap hari ada kasih setia Tuhan. Hingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar sungguh-sungguh hati kami, pikiran kami tertuju pada firman Tuhan. Tuhan yang menolong langsung yang bercerita, biarlah firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, manakah yang lebih berbahagia? Orang yang berkelimpahan harta atau orang yang sederhana? No. Orang yang berbahagia adalah orang yang punya hati untuk percaya kepada Tuhan. Hatinya dipenuhi dengan damai sejahtera. Adik-adik, di Alkitab ada loh seorang bapak-bapak yang sangat kaya. Dia sangat berkelimpahan harta. Dia tinggal di kota Yeriko. Bapak ini pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai. Siapa yang bisa tebak? Kasih clue lagi ya. Bapak ini badannya pendek. Nah, siapa? Depannya Z. Ya, betul sekali. Sakeus. Bapak Sakeus ini sangat kaya raya adik-adik. Uangnya banyak banget. Wah, uangnya sangat banyak. Siapa yang mau? Wah, bapak ini saking duitnya banyak adik-adik. Mau beli apa? Mau beli makanannya sangat enak. Dia bisa beli. Dia mau beli apa? Dia mau beli rumah. Wah, dia mau beli apapun dia bisa adik-adik. Karena uangnya sangat banyak. Uangnya dari mana ya adik-adik? Wah, adik-adik kan tahu tadi pekerjaannya kepala pemungut cukai. Dia mengumpulkan pajak. Dia punya pegawai-pegawainya juga yang membantu dia. Dia membuka meja di lapangan luas. Orang-orang di kota Yeriko itu datang. Dan para pegawainya itu memberitahu pajak yang harus dibayarkan kepada orang-orang yang datang itu. Uang yang terkumpul diserahkan kepada pemerintahan Romawi. Sebagian diambil oleh para pemungut cukai itu adik-adik. Paling banyak uangnya ini diambil oleh Bapak Sakeus adik-adik. Wah, Bapak Sakeus ini adik-adik ternyata dia menagih lebih dari yang seharusnya dibayarkan orang. Contohnya nih, orang-orang harus membayarkan 100.000. Tetapi ditagihnya 200.000 adik-adik. Ya, bahkan ada yang ditagih bisa
300.000. Wah, sangat tidak baik ya adik-adik ya. Pantesan uang dia banyak. Dia menagih lebih dari yang seharusnya dibayarkan. Wah, orang-orang di kota Yeriko itu akhirnya mereka tahu adik-adik kalau Bapak Sakeus ini sangat jahat. Dia menagih lebih dari yang harusnya dibayarkan oleh orang-orang di kota Yeriko. Wah, orang-orang ini sangat benci kepada Bapak Sakeus ini. Dia bilang Bapak Sakeus ini pendosa yang besar. Waduh, kesel ya dia memeras orang-orang. Pantesan ya uangnya sangat banyak. Tetapi meskipun orang-orang pada sangat sebel sama Bapak Sakeus ini, tetapi Bapak Sakeus ini nggak peduli adik-adik. Wah, dia nggak peduli apa kata orang. Yang penting Bapak Sakeus ini kaya raya. Yang penting Sakeus ini senang. Yang penting Sakeus ini berkuasa. Wah, adik-adik, Bapak Sakeus ini sangat tidak baik ya. Hatinya sangat jahat ya adik-adik ya. Ya, kita tidak boleh punya sikap seperti itu. Adik-adik, sesuatu telah terjadi. Yaitu Bapak Sakeus ini berubah menjadi baik. Perubahan ini terjadi sekali dan untuk selamanya. Kok bisa ya Bapak Sakeus ini berubah menjadi baik? Tahu gak adik-adik? Bapak Sakeus ini mendengar Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko. Wah, dia penasaran bagaimana dan seperti apa ya Tuhan Yesus. Walaupun sebelumnya dia pernah mendengar kalau Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan. Dia mampu menyembuhkan orang yang matanya buta dapat melihat. Orang yang lumpuh dapat berjalan. Wah, dia penasaran adik-adik. Wah, kemana dia mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Dia pengen tahu adik-adik ya. Kemana nih Tuhan Yesus ya. Wah, pada saat itu dia melihat orang-orang berbondong-bondong. Berbondong-bondong orang-orang juga ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, saking badannya pendek adik-adik. Wah, dia sulit sekali untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi dia tidak kehabisan akal. Wah, di situ dia naik manjat pohon ara. Wah, pohon ara itu ada di pinggir jalan. Kebetulan dahannya itu rendah. Jadi dia bisa panjat, dia bisa naik, dan dia bisa lihat dari atas. Wah, dia bisa ngelihat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus datang, menghampiri, melewati pohon ara itu, Tuhan Yesus itu melihat kepada Sakeus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hai Sakeus, turunlah. Turunlah segera Sakeus. Aku hendak menumpang di rumahmu." Wah, Sakeus kaget adik-adik. Tuhan Yesus yang begitu hebat, Tuhan Yesus yang begitu berkuasa, Tuhan Yesus yang begitu baik hati, kok dia mau ya menumpang di rumah saya, seorang yang jahat ini? Wah, hati dia sukacita sekali adik-adik. Wah, tetapi orang-orang yang di sana, orang-orang di sekeliling sana sangat keheranan. Semua sangat kaget. Kok mau ya Tuhan Yesus menginap di rumah orang yang jahat? Wah, orang-orang di sana sangat kebingungan adik-adik. Sakeus pun segera turun dari pohon ara. Dia segera menyambut Yesus untuk pergi ke rumahnya. Adik-adik, Sakeus ini sangat merasakan kalau Tuhan Yesus begitu mengasihi dia. Lalu dia bertobat adik-adik. Dia menjadi bapak yang baik sekarang. Roh Kudus yang memampukan dia untuk berkata dengan jujur, untuk berkata dengan benar. Tuhan Yesus memberikan dia iman kepercayaan. Wah, adik-adik, Sakeus itu begitu menyesali akan perbuatan dosanya. Dia memerasakan banyak orang. Dia melukai hati banyak orang. Ya, dia menyesal akan semua perbuatan jahat. Adik-adik, wah, Tuhan Yesus menggantikannya dengan hati yang baru. Dengan hati yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dia harus menjadi orang yang baik sekarang adik-adik. Ya, dia berubah adik-adik. Dia ingin mengembalikan
sebagian besar harta yang dia milikinya untuk dibagikan kepada orang miskin. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus merubah hatinya menjadi Bapa yang baik. Sakeus sungguh punya hati yang terbuka. Dia mau diingatkan akan segala kesalahan dia. Dia mau punya kekuatan yang dari Tuhan untuk mampu meninggalkan akan segala hal yang jahat. Nah, bahkan adik-adik, Sakeus ini dia berdiri dan berkata pada Tuhan Yesus, setengah dari harta kekayaannya akan dibagikan kepada orang miskin. Bahkan sekiranya ada orang-orang yang diperas, dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ini bukan karena Sakeus sombong adik-adik, tetapi karena dia telah bertobat. Karena Tuhan yang memampukan dia untuk menjadi orang yang baik adik-adik. Wah, Tuhan Yesus itu juga sangat bersuka cita melihat pertobatan Sakeus adik-adik. Ya, wah, Tuhan Yesus berkata, telah terjadi keselamatan di rumah ini. Keselamatan bukan hanya di rumah ini, tetapi juga di dalam diri Sakeus. Sehingga Sakeus ini dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita pun juga adik-adik, Tuhan Yesus juga sayang kepada kita. Kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia mengasihi kita. Dia memberikan kita iman. Dia memberikan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah Sakeus ini? Yang pertama adalah sebagai anak-anak Tuhan kita harus bersyukur adik-adik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita. Walaupun kita masih ibadah online, Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Sehingga kita mampu untuk mendengarkan firman-Nya. Nah, kita harus punya semangat adik-adik ya. Harus disiplin. Rajin beribadah online, rajin menghafal ayat, rajin juga mengirimkan activity. Sehingga iman kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Melalui firman yang kita dengar, kita harus taat dan kita harus melakukannya. Tuhan Yesus berkata melalui lause-lause. Ya, jadi adik-adik harus mendengar, harus rajin beribadah. Juga Tuhan Yesus bisa juga memakai papa dan mama. Ya, papa mama mengingatkan kalian nih. Ayo bangun tepat waktu karena harus ibadah. Ayo anak-anak rajin sekolah yang baik. Nah, itu semua Tuhan pakai. Baik melalui lause-lause maupun melalui orang tua. Dan kita harus menyambut semua itu dengan sukacita. Yang ketiga, kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus. Seperti lagu ini nih. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Semua pasti senang ya disayang oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam Tuhanlah kita memperoleh iman yang sejati. Ya, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan. Jadi kita harus taat, percaya, dan selalu setia kepada Tuhan. Adik-adik, untuk ayat hafalan pada hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Yuk kita buka Alkitab kita. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca kembali ya. Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, hafalkan dan kirimkan videonya kepada ketua komsel masing-masing. Nah, untuk activity hari ini, kelas Love and Peace mengirimkan rekaman lagu Sakeus. Dan kelas Joy and Faith mengisi teka-teki silang. Nah, sekarang harus memberikan contoh lagu Sakeusnya, ya. Oh Sakeus, orang pendek,
kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang pohon itu. Katanya, "Hai Sakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu." Nah, lagunya gampang ya adik-adik. Jangan lupa kirimkan kepada ketua komsel masing-masing. Dan untuk Joy and Faith, link teka-teki silang akan dibagikan di grup WhatsApp kelompok masing-masing. Nah, firman Tuhan yang sudah kalian dengar harus kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yuk adik-adik, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang mengajarkan kami untuk selalu mencari Engkau. Karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau ada kekuatan, ada damai sejahtera dalam hidup kami. Kami juga mau setia beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau taat melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami mau selalu ikut kepada Tuhan dan menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh indah hari ini. Tentunya firman Tuhannya tidak hanya untuk didengar, tetapi juga untuk diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya buat adik-adik mengerjakan aktiviti dan ayat hafalannya. Segera kerjakan dan kirimkan ke Lause Komsel masing-masing. Tentunya pendampingan dan dukungan dari Papa Mama sangat dibutuhkan dalam hal ini. Yuk sama-sama kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga Lause yang hari ini sudah melayani. 1, 2, 3. Terima kasih teman, terima kasih Lause. Tuhan Yesus memberkati. Good, luar biasa. Adik-adik dan juga seluruh orang tua dan Lause-Lause, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Maret. Bulan Maret di tahun 2022. Dan 1 bulan lagi di bulan April kita akan kembali merayakan Paskah. Nah, untuk merayakan Paskah tahun ini, sekolah minggu sudah mempersiapkan beberapa kegiatan yang melibatkan setiap kita ikut. Lausanya ikut, adik-adiknya ikut, papa mamanya juga ikut dong. Jadi kita sebagai keluarga bisa melayani bersama-sama melalui ibadah dan perayaan Paskah sekolah minggu di tahun ini. Apa saja ya kegiatannya? Pastinya nanti akan diinfokan melalui grup di masing-masing kelas. Untuk itu, harapan kita semua, orang tua, adik-adik, dan Lause-Lause boleh mendukung kegiatan Paskah kita di tahun ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, Lause Putra akan memimpin kita dalam doa dan kita menerima berkat Tuhan. Semua dalam sikap doa, yuk. Good, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini di minggu yang pertama di bulan Maret. Kami bersyukur dan bersuka cita kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Sekalipun kami masih harus ibadah secara online dari rumah kami masing-masing. Namun sukacita dari Tuhan itulah yang memberikan kami semangat untuk bernyanyi, bergerak, berdoa, memberikan persembahan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Tuhan berkati kami dalam waktu 1 minggu ke depan. Di semua aktivitas kami, orang tua, Lause yang bekerja dan melayani,
adik-adik yang belajar dari rumah ataupun di sekolah. Tuhan berkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, segala kebutuhan dan keperluan. Tuhan yang mencukupkan melalui berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa jika ada di antara kami yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh, Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan melalui obat-obatan, makanan, dan juga minuman. Terima kasih ya Bapa di surga. Hati kami begitu tenang karena kami dapat bersyukur kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Persiapan Paskah Sekolah Minggu tahun ini di gereja kami juga berdoa Tuhan berkati setiap lause dan seluruh orang tua dan anak-anak yang terlibat di dalamnya. Berikan kami semangat, berikan kami sukacita untuk kami dapat menikmati pelayanan ini dengan baik. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berserah dan kami mau menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus